Suku Gunbi adalah generasi keempat dari keluarga Go semenjak kedatangannya dari Shanghai menuju Semarang. Masa mudanya dihabiskan di kota ini. Bakat supranaturalnya sudah mulai tampak saat masih kecil. Memang tidak ada sesuatu yang terjadi dengan tiba-tiba. Demikian tekun Go Bunbi mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga dia tidak ada waktu untuk menikah. Dia berteman dengan kesepian selamanya. Go Bunbi kemudian berkenalan dengan seorang antenar Jawa yang bernama Mas Ngabei Akadikun Rono Diharjo. Keduanya melekat dalam persahabatan antara dua bangsa yang berbeda. Kesamaan minat dalam hal laku spiritual melekatkan keduanya di bawah suhu Nio Unlian. Panas. Sepasang kalajengking. Kalajengkingmu sama kejamnya dengan kalajengkingku. Lihatlah, akan aku uji kehebatannya. Akan aku habisi seorang perempuan yang berada di sekitar sini. Gatsa, Shoma Gatsa, Koja Gatsa. Shoma Koja Gatsa. Gatsa. Shoma Gatsa. Koja Gatsa. Shoma Koja Gatsa. Gatsa. Kalajengkingku sangat beracun. Racun gaibnya langsung menembus batang otak manusia. Tempat saraf-saraf pernapasan berpusat. Kamu paham, anak muda? Kamu pasti paham. Syaraf-syaraf pernapasan. Raden Urip semakin tampak pucat pasi. Susah payah dia bercerita kepada teman lamanya, Raden Ajeng Ulubi, yang kini tetap menjadi sahabat baiknya.
Penjara karesidenan yang seram selalu membayanginya. Dia ketakutan dengan ulahnya sendiri. Raden Ajeng Ulupi merasa kasihan dan mengajak sahabatnya itu untuk meminta nasihat kepada seorang yang dikenal bijaksana dan waskita, yaitu Suhu Gobunbi, yang juga merupakan sahabat suaminya, Mas Ngabei Akadikun Ronodiarjo. Suhu Gobunbi relasinya bukan hanya para pejabat Amtenar Jawa saja, tapi juga pejabat Belanda percaya kepadanya karena daya tembus terhadap masa depan, jauh ke depan, dan ramalannya selalu tepat. Orang Belanda menyebutnya Herr der Zin. Mas, mau ketemu Suhu ada? Wonten inggih, minara monggo. Nggih, matur nuwun. Rahayu Diajeng Ulupi. Rahayu Suhu. Apa kabar Diajeng Ulupi? Alhamdulillah berkat restu Suhu sehat. Genteng saponono, abot enteng ya lakonono. Maaf Suhu, apa maksud pantun yang Suhu ucapkan? Menika Diajeng Ulupi. Nyok, Pangapunten Diajeng. Pangapunten. Rahayu. Ternyata Suhu Gobunbi tidak berkenan membantu. Malah beliau memberikan secari kertas dengan tulisan huruf Jawa yang berbunyi huruf Nyo. Raden Ajeng Ulupi segera menangkap maksud apa yang dituliskan. Raden Ajeng Ulupi memahami itu sindiran huruf Nyo yang dimaksud adalah nyolong atau mencuri, dengan maksud bahwa Raden Urip harus segera mengembalikan uang yang dicurinya kepada masyarakat. Sebagai orang Jawa harus mempunyai perasaan yang tajam untuk memahami maksud Suhu Gobunbi yang penuh simbolik. Akan kucoba ilmu kala kembar untuk menghabisi Herman.
Herman, sudah berapa kali kamu merasakan serangan di dadamu itu? Sudah 3 kali semenjak sarapan tadi pagi, dok. Dan ini hari kedua saya mengalaminya, dok. Usiamu masih muda. Tak pantas juga dirimu terkena jantung koroner. Hasil ronsen saya bagaimana, dok? Semua hasil foto ronsen kamu, semua menunjukkan hasil normal. Mungkin ini faktor psikis yang kamu alami. Saya tidak punya pikiran apa-apa. Masalah yang saya alami pun tidak ada. Kalau begitu, kamu temui Van Roof, dokter spesialis jiwa. Tidak ada pencetus masalah psikis kah? Saat mengalami serangan, nyeri mendadak yang timbulnya tak menentu? Apakah saya terkena anxiety disorder? Ya, nyeri mendadak, berhenti tak menentu, tanpa pencetus apapun dan hilangnya begitu saja tanpa ada apapun. Gejala fisik apakah ada? Ya jelas ada. Tekanan darah naik sampai 170. Air raksa tak jelas kapan naik turunnya. Rasa nyeri luar biasa seperti tertusuk pisau. Itulah tanda-tanda gejala serangan jantung koroner. Dan tak terklarifikasikan dengan ilmu jiwa. Tapi ini ada. Ini semua sungguh tidak masuk akal. Saya akan menemui Eyang Marno. Tangan yang panas sekali. Tangan saya seperti kesetrum. Kak, saya rasa ini dari kulon. Saya nggak berani mengembalikannya. Terlalu berat buat karma saya. Lalu bagaimana cara saya membentengi semua ini, Yang? Mas harus menjalani suatu lelaku. Nanti kamu pergi menemui murid saya, Mas Ngabehi Akadikun, ya. Dia sanggup bentengi kamu, ya. Baik, Yang. Sore itu, Raden Urip beranjang sana kepada Raden Ajeng Ulupi di rumahnya. Di dalam kepalanya penuh dengan jejalan peristiwa-peristiwa yang baru saja terjadi, yaitu kematian mendadak yang mengerikan 3 orang jaksa yang semuanya adalah dari pemerintah Belanda. Dia sangat bangga dengan prestasinya. Tentu saja hal ini akan dia rahasiakan dan tutup erat-erat dari sahabatnya Raden Ajeng Ulupi. Astagfirullahaladzim. Pak, ya Pak, gimana ini Pak? Takut. Aduh gimana Pak ini Pak? Pak Kusir gimana nih Pak? Bu, Bapak belum mati Bu. Saya takut. Ibu. Herman tampak menggigil kedinginan. Tubuhnya terendam air yang sangat dingin
dan mengalir pelan dari sungai yang bermata air di celah Gunung Bromo. Wendit atau Mendit, sebuah pemandian alam yang menjadi ajang penggemblengan putra-putri serta menantu Mas Ngabehi Akadikun Rono Diarjo. Niatin sun adus bengi jam 11 bengi, kebiaring cahyo sun dusi sarini banyu Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil azim. Yahudatullah, Yahu sirrullah, Yahu sifatullah, Yahu nurullah, Yahu rahmatullah, ya Allah. Mas Ngabehi Akadikun Rono Diarjo adalah seorang wedana yang santun dengan daya linueh yang tinggi. Dia sama sekali tidak rela menantunya yang seorang calon dokter tewas secara konyol gara-gara ilmu hitam. Sepandai apapun Herman dan selogis apapun ilmu yang dipelajari Herman di Fakultas Kedokteran NIAS atau Netherlands Indische Artsen School di Surabaya, sangatlah tidak memuaskan untuk menjelaskan bagaimana proses jarum berkarat berjatuhan dari balik baju Herman pada saat Eyang Marno menyelamatkannya. Ya, oke. Ya, baik. Nanti akan saya kirimkan ya. Resep obat-obatannya baik. Oke, terima kasih. Dok? Beberapa hari sebelum kematian Van der Roef, Herman melihat teman sekelasnya, Sunario, seorang dari Kulon, dimaki habis-habisan oleh Van der Roef karena terbukti menjiplak karya akhirnya. Van der Roef menyebutnya sebagai inlander dan itu adalah kata-kata yang tidak termaafkan bagi Sunario. Ada desas-desus bahwa Dr. Van der Roef meninggal terkena guna-guna pribumi yang katanya menggunakan racun kala jengking merah. Nak Mas Herman, saya melihat sesuatu pada diri Nak Sunario. Apa yang Suhu lihat dari dalam diri Sunario? Leluhurmu banyak melakukan kejahatan yang jejaknya ada pada Nak Mas Sunario. Leluhurmu telah melakukan pencurian terhadap suatu ajian milik gurunya seorang resi dari Kulon, lalu menyalahgunakannya. Nak Mas Herman, berhati-hatilah. Kala jengking itu akan berhadapan dengan keturunan. Kejahatan akan diwariskan, tetapi Gusti Allah tidak akan membiarkannya. Uma Spinoza mengalami rasa sakit yang luar biasa sebelum menghembuskan napasnya yang terakhir di rumah sakit Katolik Rooms Catholic Ziekenhuis, tempat Dr. Van der Lent berpraktek. Paru-parunya rusak parah selain oleh kuman Pseudomonas, juga rusak karena asap rokok. Kegemarannya dan juga kegemarannya menggunakan menyan Arab
di mana semua musuhnya tewas dengan piranti menyan Arab. Cairan hijau dengan jumlah yang banyak telah dikeluarkan oleh dokter paru dari bagian belakang celah rusuk wanita penyihir itu. Oma. 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 Amari, apa yang dipegang Oma Spinoza itu? Sepertinya ini menyan Arab yang biasa digunakan Oma untuk ritual, Lina. Kau sayangku Sidiru. Amari. Menjahatkan larang makanan jaga. Amari. Misalkan ini kan ngomongin tentang penyakit paru obstruktif ya. Di sini tuh dibilangnya kalau misalkan untuk mencapai ke alveolus, udara itu harus melewati saluran pernapasan kan. Nah nanti dia tuh memiliki resistensi ke aliran udara. Malas banget deh kalau lagi praktek ada dong Miss Piggy itu yang ngajar. Siapa sih Miss Piggy itu? Itu loh Ibu dosen Amari sama Ibu Lina. Dua orang itu kan jomblo kadaluarsa. Fitnahan Amari sebagai guru muda para residen atau dokter-dokter yang sedang menekuni pendidikan spesialis penyakit paru membuat para profesor paru sering mencaci maki Benny. Benny adalah dokter yang sangat kreatif, multitalenta, dan sangat cerdas. Sehingga Lina dan Amari sangat membenci Benny. Benny sering difitnah melakukan kesalahan dan kelambatan dalam tindakan menangani pasien sehingga pasien meninggal. Padahal kesalahan itu sama sekali bukan pada diri Benny. Ini semua kesalahan kamu, Benny. Pasien tidak kamu tangani dengan baik. Hampir saja dia menemui ajalnya. Benny, kamu itu bagaimana sih kerja? Kamu nggak kompeten jadi dokter. Terima kasih cucuku. Aku Resi Pagarwesi. Semuanya sudah selesai. Karma sudah terjadi. Jangan sekali-kali menanamkan karma buruk. Semoga damai semuanya. Damai, damai. Om Santi, Santi, Santi. Om.
Sebuah pisau berguna untuk menebang kayu, memasak, serta aneka keperluan yang baik. Tetapi bila jatuh ke tangan orang yang jahat, maka pisau itu bisa berubah menjadi alat untuk berbuat kerusakan. Resi Pager Wesi hampir saja menyelesaikan ilmunya. Ketika itu sang teman yang pedagang Timur Tengah berkhianat. Ilmu itu dia beri nama Kala Kembar, tersimpan dalam 2 buah kitab. Sebuah kitab dilarikan temannya ke Timur Tengah, dibawa ke negeri Yaman Selatan, dan sebuah lagi dibawa kabur oleh seorang murid kesayangannya bernama Rayas Satria Tiksandi. Gelagat sang murid tercium sang guru menegur dan menangkap basah ketika kitab hendak dibawa kabur. Memorinya aktif seketika. Dia teringat gambar tato di lengan keluarga Amelia, pacarnya yang tewas mengenaskan. Sambil bercucuran air mata, tangan Benny meraba ratusan gambar kalajengking dwi warna itu. Jari tangan Benny yang bercincin meraba bagian belakang lukisan Pasinaon. Sebuah cincin kolomunya, warisan eyang buyutnya, Mas Ngabei Agadikun.
Ya, halo Mas. Aku mau cerita, Ben. Cerita apa, Mas? Baru saja, bagian forensik rumah sakit kita kebanjiran jenazah yang menunggu untuk diotopsi. Kenapa, Mas? Guru-guru kita meninggal secara mendadak, secara bersamaan. Kenapa itu, Mas? Tidak tahu pasti. Petugas bagian identifikasi di lapangan menemukan tato ekstremitas. Bertato? Gambar tatonya apa, Mas? Tato yang mirip dengan sepasang kalajengking. Terus, jenazah itu berbau kemenyan Arab. Baru kali ini, Ben, saya menemukan jenazah berbau kemenyan Arab. Aneh kan, Ben? Ben, di mana kamu, Ben? Ben?